Pembangunan apartemen belakangan ini sangat masif terjadi di Jakarta dan sejumlah kota besar. Iming-iming lokasi yang strategis dan fasilitas yang premium menjadi daya pikat utama untuk menjaring orang-orang berkantong tebal. Nah, sebenarnya demand-nya adalah rumah susun sewa. Segitu besarnya itu lebih dari separuh adalah untuk rumah susun sewa. Jadi kalau diterjemahkan menjadi rumah susun komersial, nah itu menurut pendapat saya sekarang akhirnya keadaannya seperti sekarang, gitu ya. Para pengembang membangun rumah susun impian di ibu kota dengan menjalankan skema bisnis yang beragam. Sulitnya pinjaman bank akhirnya membuat pengembang berputar otak dengan menggunakan uang konsumen untuk membangun rumah susun atau yang disebut vertical house. Bahasa kerennya apartemen. Beberapa tahun ini fenomenanya adalah developer itu bisa mencicil langsung pembeli bisa mencicil langsung kepada pengembang dengan adanya fasilitas cash installment yang bisa sampai 5 tahun gitu ya. Jadi artinya developer di sini bertindak seperti layaknya bank gitu ya. Mudah ya untuk kita deteksi bahwa akan ada masalah loh kalau misalnya diperkenankan menjual baru 20%, terus jaminannya apa sih sebenarnya kepada masyarakat ini apa? Terlebih-lebih kepada pemerintah apa menjamin bahwa developer bisa menyelesaikan pembangunannya. Diduga inilah yang dilakukan oleh pengembang apartemen Grand Ashwell Karawaci yang sudah meraup ratusan miliar uang para pembeli unit. Namun ternyata pembangunan apartemen tak kunjung kelar-kelar alias mangkrak. Bukti itu Pak John bilang ada 300 miliar duit udah masuk. Itu tadi Bapak katakan 160. Itu kan masih ada 140 miliar kan? Nah itu lah. Itu masih baik cicilan. Piutang kita masih banyak, Pak. Betul Pak John itu begitu. Piutang apa? Piutang atau utang? Itu saya udah bawa teman saya yang ahli sipil. Itu udah melihat itu bangunan. Itu paling 50-an miliar. Pemerintah pusat mengakui adanya kelemahan di aturan mengenai rumah susun. Aturan baru pun kini tengah dipersiapkan. Pemerintah akan menjamin ya, melindungi daripada konsumen itu. Jangan sampai kena tipu ya, mungkin ya. Kasarnya kena tipu, tapi kita lebih bagus lah. Bisnis properti tidak hanya persoalan memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Di kota-kota besar, justru konsumennya lebih banyak mereka yang berperan sebagai spekulan atau sekedar tempat menyimpan tabungan. Karena itu si pengembang pun tidak pernah kehabisan pembeli. Yang penting pandai memasarkan lewat beragam gimmick, tidak hanya lewat jargon harga besok naik. Untuk itu pemerintah sebagai wasit dan regulator harus mempertegas rambu-rambunya agar semua untung ketika harga memang naik besok. Saya Zakia Arfan bersama tim Realitas. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.